Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother sister Pilah, Bang Min, kali ini lagi sama ownernya nih yang di Gunung Putri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Bahrun. Masya Allah. Beliau adalah Pak Bahrun yang pemilik rumah di Gunung Putri ini. Pak Bahrun, sekarang usia berapa? Eh, mau 27 tahun. 27 tahun udah punya rumah tuh. Brother sister Pilah di rumah yang 27 gimana ya? Udah punya rumah belum? Pasti belum ya. Nah gitu. Dan ini Pak Bahrun ini adalah salah satu klien kita yang rumahnya memakai lembaga pembiayaan syariah. Betul ya Pak Bahrun ya? Bisa diceritain dikit gak Pak Bahrun prosesnya berapa lama sih waktu itu? Bismillah. Terima kasih Kang Soleh. Jadi saya ingat di akhir-akhir tahun 2022. Jadi waktu itu saya lagi cari pembiayaan syariah. Waktu itu dapatlah alhamdulillahnya As-Salam, BPRS As-Salam. Nah dari situ dikasih list nih beberapa kontraktor yang kerjasama dengan BPRS Al-Salam. Salah satunya ada RHI. Kenapa RHI waktu itu? Karena saya research juga ya, riset beberapa kontraktor yang terlist di situ. Ternyata yang portofolionya lumayan banyak itu adalah RHI. Karena kan sebagaimana wajarnya lah ya kita pasti riset-riset dulu track record dan segala macamnya, kayak gitu kurang lebih. Masya Allah. Ini luas berapa bangunannya? Eh, Kalau dari akte sih sekitar 21 ya. Luas tanah. Iya, luas tanah 60-an. 40 sampai kurang lebih di 40. di 40 berapa ya, saya agak lupa, 47 ya. Ya kurang lebih segitu ya, brother sister Villa. Nah, Pak Bahrun, satu lagi nih. Ini kan kita kerjasama sama RHI ya. Gimana sih tuh bisa tahu RHI sebelumnya, mulai dari mungkin dari sosial media, terus juga chatting adminnya, pokoknya sedetail mungkin Pak Bahrun bisa sampai rumahnya jadi seperti ini. Gimana? Oke. Tadi ya kan dari BPRS Al-Salam dioper ke RHI, lalu saya dari situ googling juga tuh Google tentang historinya RHI segala macam, siapa pemiliknya, sedetail itu saya jadinya. Terus main juga ke sosial medianya, saya lihat portofolio mereka, dan itu saat itu saya mantap buat pilih RHI. Dari As-Salam pun diarahkan untuk ke RHI dengan waktu itu Teh Puput ya kalau nggak salah buat administrasi segala macamnya. Ketika dari situ mulai diarahkan ke Kang Dery untuk buat bikin appointment segala macamnya kayak gitu. Berarti prosesnya nggak terlalu lama ya? Dari RI-nya nggak terlalu. Dan fast respon yang pasti tim RHI. Betul. Quick respon lah. Quick respon. Ada kelurahan langsung ditanggepin. Dan rata-rata kontraktor sana responnya kadang apa nih agak lama lah gitu kan, terus prosesnya bingung harus ngapain dulu kayak gitu. Nah selanjutnya selama bekerja sama kita gitu, ada nggak sih hal-hal yang mungkin tidak mengenakan atau apa gitu Pak Bahrun? Jauh ini nggak ada, hampir nggak ada. Bukan hampir, malah kayak nggak ada. Alhamdulillah waktu itu supervisornya kan Kang Dudi ya. Beliau cukup komunikatif, dan kalau ada apa-apa bahkan yang hal-hal kecil pun dikomunikasiin ke kita gitu, ke saya. Ya Allah, tuh brother sister Pila. Jadi yang pengen pakai jasa bangun RHI jangan ragu lagi deh. Pokoknya tuh tadi yang dibilang Pak Bahrun nggak ada yang menyebalkan sedikit pun. Padahal itu menyampaikan pertanyaan Bang Min ya. Itu sengaja buat mancing Pak Bahrun biar ngeluarin unek-unek. Ternyata memang nggak ada brother sister Pila. Nah, selama pembangunan berapa prosesnya, berapa lama Pak Bahrun? 2 bulan ya kayaknya. 2 bulan ya. 2 bulan. Ya. Lebih 2 bulan. Itu pun karena ini, biasanya saya ada penambahan-penambahan yang di luar RAB terus menyusul. Alhamdulillahnya RAI sabar dengan saya. Jadi ini brother sister Pilah juga perlu tahu ini nggak terlalu rombak besar ya, jadi pengerjaannya cuma 2 bulan gitu. Jadi kalau yang ngebangun dari nol ataupun ngerubuhin abis gitu terus bangun lagi itu butuh waktu kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Jadi brother sister Pilah yang mau nanya-nanya silakan ya kepoin Instagram kita, TikTok kita gitu. Salah satunya ini yang sudah memakai jasa kita itu Pak Bahrun. Balik lagi Pak Bahrun, ini kan 47 meter persegi ya kurang lebih, terus ada carport yang lumayan bisa muat 1 mobil dan 4 sepeda motor ya kalau saya hitung, dan 2 kamar utama sama 1 kamar mandi gitu. Ini tuh
permintaan sendiri dari Pak Bahrun atau gimana? Ceritanya Kang, sebelum pas ketika kita datang ke RHI, kita tuh pengen yang minor-minor aja. Minor-minor, Masya Allah. Tapi ternyata ketika direkomendasiin, alhamdulillahnya RHI ngasih solusi yang terbaik gitu. Daripada nanti bongkar-bongkar lagi, Pak, mending kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu. Tuh, jadi dikasih pilihan ya? Betul. Dan itu nggak maksa, kayak opsional, tapi opsionalnya yang bikin kita, oh iya bener juga, kayak gitu. Bahkan ada di momen ketika saya waktu itu nolak satu tawaran pekerjaan, tapi setelah jadi, kayaknya bener deh kemarin, mending kayak gitu deh. Iya, betul. Jadi adalah sedikit-sedikit kayak, ya alhamdulillahnya saya tercerahkan lah. Jadi ketika gue bahas gambar pun dari RHI-nya cukup solutif gitu. Ketika saya pengen ini bisa nggak disesuaikan. Dan alhamdulillahnya RHI biasanya di awal tuh ngasih tahu nih Mas, kalau misalnya yang standarnya kayak gini, agak sedikit bagusnya segini, dan yang paling bagus kayak gimana. Jadi alhamdulillah dikasih solusi-solusi yang kayak gitu, yang bisa menyesuaikan kemauan dari sayanya sendiri. Betul. Contohnya kayak misalnya ini deh, keramik gitu. Tadinya kan nggak pengen yang, saya kan nggak terlalu suka keramik yang glossy yang terlalu nyala gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat di sini kan ngedoff ya, dan tipikal yang nggak terlalu mengkilap, dan alhamdulillahnya RHI bisa sesuai ekspektasi saya lah. Jadi keramiknya dipasangnya kayak gini. Dan kalau brother sister Pilah nih ya, kalau lihat dari luar itu bawaannya soft aja gitu, smooth gitu ya. Betul. Ini emang permintaan Pak Bahrun atau gimana? Saya memang sukanya yang minimalis ya. Sukanya yang minimalis yang nggak terlalu nyala atau segala macam. Sukanya yang tone abu-abu, yang kalem-kalem. Karena saya pikir dengan abu-abu, dengan kalau putih kan mungkin kayak kesannya terlalu cepat kotor kalau segala macam. Dan ketika yang abu-abu pun dipadani nanti buat interiornya pun lebih gampang gitu. Jadi sebelum datang ke RHI saya memang udah nyiapin kayak referensi gitu. Iya, mood board lah. Iya. Nah, brother sister Pilah tuh buat referensi juga tuh. Termasuk buat Bang Min nih, kalau pengen bangun rumah kayaknya nggak pengen deh yang putih atau yang terlalu nyala gitu dari luar ya Pak Bahrun ya. Lebih baik kayaknya enak, lebih terlihat seperti ini gitu. Jadi terang, smooth, terus juga pencahayaannya dapat ya Pak Bahrun ya. Mengingat di sini kan daerah Gunung Putri cukup panas ya kan. Jadi di sini makanya dipaduin dengan warna-warna yang soft aja. Benar. Jadi nggak terlalu kelihatan sempit juga sih ya, betul. Masya Allah. Nah, ini untuk ukuran kamar itu di 3x3 ya Pak Bahrun ya, Masya Allah. Jadi pokoknya buat brother sister Pilah yang pengen bangun rumah ataupun renovasi, pokoknya konsultasikan semua ke kita ya Pak Bahrun ya. Pokoknya tim RHI itu punya opsi, betul yang tadi Pak Bahrun bilang, kayaknya oh iya juga ya, kenapa gua nggak pakai ya gitu ya. Dan ini semua atas referensi Pak, ini kenapa nggak gini aja sih, ini kenapa nggak. Itu aja kayak ini pintu nih Kang Soleh, waktu itu kan kemarin tuh pengennya nggak ganti, cuman ketika sudah berdiri bangunan dan ketika pemasangan pintu dipikir-pikir, iya kan bener juga sarannya RHI kemarin, kenapa nggak diganti semua, ya udah akhirnya diganti. Kayak gitu, akhirnya semua pintu diganti. Nah, itu dia brother sister Pilah. Yang terakhir nih Pak Bahrun, kan pasti banyak nih di luar sana yang pengen pakai jasa bangun RHI tapi kayak kurang mantep gitu loh. Kayak aduh bener nggak ya nanti kalau dibangunin sesuai ekspektasi saya nggak ya. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit Pak Bahrun, silakan. Mungkin yang pertama yang saya mau highlight gitu, yang paling ditekankan, alhamdulillahnya dari selama ini tim RHI khususnya supervisor yang untuk proyek saya ini Kang Dudi cukup baik dalam komunikasi. Misalnya ada perubahan segala macam pasti dikomunikasikan, nggak mungkin berubah tanpa sepengetahuan kita, dan itu yang paling penting karena komunikasi itu yang harus dijaga dalam prosesnya. Tapi yang paling utama adalah saran-saran yang dikasih RHI itu saran-saran yang kadang ada yang kalau dalam tanda kutip orang jualan tuh pengen ngasih yang pengen jualan aja gitu. Tapi kalau misalnya RHI tuh nggak ngasih opsi yang tengahan gitu, yang cocok buat kita juga. Dari segi harga pun kadang nggak terlalu mahal juga dan segala macamnya. Dan yang paling utama RHI ini dari segi portofolionya banyak ya, jadi cukup cukup dipercaya juga. Maksudnya saya yakin juga karena lihat portofolio mereka kayak gitu. Karena kalau dari saya kan sempat googling juga beberapa kontraktor, jadi jangan kemakan harga murah doang gitu. Takutnya progresnya kan itu yang bikin deg-degan ya. Kadang harga murah tapi ternyata kabur dan segala macam. Alhamdulillah, makanya itu yang paling penting buat riset. Masya Allah, itu dia brother sister Pilah. Gimana nih perasaan Pak Bahrun udah dibangunin rumahnya sama bangun RHI? Alhamdulillah cukup puas, hasilnya juga luar biasa sesuai ekspektasi.
Bahkan di beberapa part kayak, oh ternyata lebih bagus dari yang saya kira gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Alhamdulillah dari semua aspek ya, baik itu bangunan ataupun finishing, semuanya sudah terselesaikan. Alhamdulillah saya cukup puas. Jadi buat teman-teman yang misalnya bingung cari kontraktor yang baik, yang terpercaya dan juga amanah, bisa hubungi RAI sekarang. Alhamdulillah saya sudah merasakan, tinggal kalian yang membuktikan. Nah, Brother Sister Villa yang pengen rumahnya direnovasi atau bangun, segera hubungi link di bawah ini atau kunjungi media sosial kita, Instagram, TikTok, ataupun website kita. Bangun RHI, bukan sekedar bangun dan renovasi yang amanah.